Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Persiapkan alat tulisnya, persiapkan Alkitab Bapak Ibu sekalian, karena saya akan membahas dari satu video Pastor Philip Mantova mengenai persepuluhan. Dan satu video ini akan saya bahas dalam beberapa video, bisa 4 atau 5 video dengan judul yang berbeda-beda. Bapak Ibu, mengapa topik persepuluhan itu selalu mendatangkan penonton yang sangat banyak? Menarik untuk dibicarakan karena ternyata ada dua kelompok yang pro dan kontra. Yang tidak menerima persepuluhan dan menikmati bersama keluarga punya tafsir yang tidak sama dengan para pendeta sebagai penerima dan penikmat persepuluhan bersama keluarganya. Sebab Bapak Ibu punya kepentingan yang tidak sama. Dan Bapak Ibu, saya ingin lewat video saya mengembalikan, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada semua penonton video saya untuk kembali. Walaupun mereka berbeda, biarkan saja, tetapi kita boleh kembali kepada Alkitab sebagai hakimnya. Sehingga ketika Anda mencocokkan keterangan yang saya sampaikan dengan kitab suci, Bapak Ibu bisa menyimpulkan mana yang paling benar sesuai dengan kitab suci. Judul hari ini adalah Hukum Taurat dan Kitab Para Nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya Yohanes Pembaptis. Kita lihat lebih dulu ya, Lukas pasal 16 ayat 16. Demikian bunyi firman-Nya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Firman Tuhan ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebelum kita membahas firman Tuhan ini, kita menyaksikan lebih dulu video Pastor Philip Mantova tentang persepuluhan yang diupload di TikTok. Ini videonya. Persembahan persepuluhan itu adalah pengajaran firman, sadarkan Anda. Karena dia ditemukan di kitab Maleaki misalnya, salah satunya. Mau perjanjian baru atau perjanjian lama, dua-dua adalah firman Tuhan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tapi menggenapinya. Saya dan keluarga saya mempraktekkan persembahan persepuluhan. Karena itu pengajaran firman dan itu kebenaran. Dengan mengembalikan tersebut, kami sekeluarga mengakui bahwa Yesus yang memiliki 100% kehidupan kami. Dan kami mencetuskan percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara keluarga kami. Termasuk financially. Kebanyakan orang kan trauma. Persembahan persepuluhan disamakan dengan, oh itu nanti dimakan oleh pendeta. Pendeta digunakan, disalahguna oleh gereja. Apakah semua pendeta dan gereja sama? Karena orang kalau trauma, mereka hanya memikirkan dari sisi mereka. Oke, Bapak Ibu, itulah video daripada Pastor Philip Mantova yang berbicara tentang persepuluhan. Beliau lagi khotbah di hadapan jemaatnya. Beliau bilang, mau perjanjian lama atau perjanjian baru, maksudnya yang beliau temukan tentang persepuluhan di Maleaki 3 ayat 10, beliau bilang perjanjian lama dan perjanjian baru tetap
keduanya adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, saya setuju. Keduanya firman Tuhan. Tetapi yang kita perlu waspadai bahwa tidak semua firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama, apalagi bicara tentang persepuluhan, itu menjadi bagian daripada hukum Taurat. Ada banyak yang tidak perlu dilakukan lagi. Nah, Bapak Ibu, dari tadi yang kita baca, Lukas pasal 16 ayat 16, tafsirannya apa? Nah, firman Tuhan tadi keluar langsung. Disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Artinya, setelah zaman Yohanes Pembaptis, hukum Taurat dan kitab para nabi ya, itu sudah tidak berlaku. Maksudnya apa? Dengan kata-kata tidak berlaku itu tadi. Padahal kita harus jujur ketika kita menafsirkan ayat Alkitab, jangan dipotong. Oleh karena itu, saya tambahkan lagi satu ayat, yaitu ayat yang ke-17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, artinya Tuhan Yesus tidak menghendaki hukum Taurat itu dibatalkan. Tetapi aneh, Tuhan Yesus bilang juga bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Kita diingatkan ya bahwa Tuhan Yesus pernah bersabda, aku datang ini untuk menggenapi ternyata. Nah, dari ayat-ayat firman Tuhan tadi akhirnya kita mulai bisa menyimpulkan ya bahwa ketika Tuhan Yesus bilang hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, artinya hukum Taurat dan kitab para nabi sedang digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus. Sedang digenapi. Artinya apa? Semua yang tertulis tentang Tuhan Yesus yang ada di hukum Taurat dan kitab para nabi satu demi satu itu digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan sampai tuntasnya Tuhan Yesus mengenapi mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri dan naik ke surga. Itu artinya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu ya. Yohanes pasal 5 ayat 45 ya dan 46. Jangan kamu menyangka bahwa aku, guru besar Tuhan Yesus, akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Bapak Ibu, sabda ini juga adalah sabda Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Musa harus percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus harus dipercayai. Sebab Musa menulis tentang Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab Nabi. Nah, Bapak Ibu, satu lagi biar komplit. Kisah para Rasul, pasal 10 ayat 43. Kisah para Rasul, ayat 10, pasal 10 ayat 43. Tentang dialahnya itu huruf besar, yaitu Tuhan Yesus. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, huruf besar, ia, orang itu, akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, Bapak Ibu jelas ya.
Musa menulis tentang Tuhan Yesus, para nabi semuanya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bahwa siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan diampuni dosanya. Nah, firman Tuhan di Lukas pasal 16 ayat 16 tadi artinya hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai dengan zaman Yohanes Pembaptis, artinya yaitu hukum Taurat dan kitab para nabi sedang digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus. Tidak harus dibatalkan, artinya apa? Biarkanlah hukum Taurat itu tetap ada. Tetapi karena sudah digenapi, berarti tidak perlu hukum Taurat itu segala aturan dan ketentuannya itu dilakukan lagi. Nah, Bapak Ibu, tentunya ya karena pro dan kontra, tentunya yang pro akan ngomong. Bagaimana dengan Matius pasal 5 ayat 17 dan 18? Yang kurang lebih makna artinya sama dengan Lukas 16 ayat 17. Kita baca, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Biarkan tetap ada, maksudnya begitu ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Supaya ketika hukum itu masih ada, orang bisa mencocokkan lewat kehadiran Tuhan Yesus satu demi satu nubuatan yang tertulis di hukum Taurat dan kitab para nabi itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus itu terjadi lewat kehidupan dia. Karena aku berkata kepadamu, 18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita simpulkan bahwa hukum Taurat tidak boleh batal. Tetap ada. Tetapi karena sudah digenapi, berarti tidak harus dilakukan. Apalagi sekarang semuanya telah terjadi. Semuanya apa? Semua yang tercatat tentang dirinya, ya, dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, tuntasnya adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa dunia. Dan siapa yang percaya kepada Dia akan diampuni dosanya, supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian ya kita lihat sebetulnya hukum Taurat itu bagaimana. Hukum Taurat itu baik, Bapak Ibu, benar, dan hukum Taurat itu kudus. Karena itu hukum Allah memberikan manfaat kepada saudara dan saya sebagai umat ciptaan. Kita lihat sekarang apakah keterangan saya itu cocok dengan Alkitab. Kita lihat, silakan dicatat, nanti bisa direnungkan dan dipelajari kembali. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Bapak Ibu, hukum Taurat baik loh. Hukum Taurat benar dan kudus. Ketika Tuhan Yesus belum datang, hukum Taurat inilah yang mengurung kita, mengawal kita, menuntun kita, ya, menuju kepada Tuhan dan kebenarannya. Namun ketika iman itu datang, yaitu Kristus, maka penuntun ini sudah tidak perlu lagi. Kita dituntun oleh Yesus Kristus Tuhan dan segala firman-Nya Dia.
Ini maksudnya. Kemudian kita lihat lagi. Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Judulnya Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Bapak Ibu, saya selalu ingin ingatkan, setiap Anda membaca ayat Alkitab, tolong ya, demi nama Tuhan Yesus, Anda baca judul bacaannya, supaya di dalam menafsirkan Alkitab, itu akan lebih tepat, tidak ngawur. Ya, Ibrani pasal 10 ya, ayat yang pertama dikatakan di situ persembahan yang sempurna. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu, ini menjadi catatan buat kita. Orang yang mengikut kepada hukum Taurat harus selalu mempersembahkan korban untuk pengampunan dosanya. Dan ini tidak sempurna. Karena setiap tahun mempersembahkan, jujur aja mengingatkan bahwa dosamu belum diampuni. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dosa kita sudah diampuni secara tuntas karena Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya, nyawanya sebagai tebusan untuk dosa dunia, yaitu saudara dan saya, dan kita punya keluarga masing-masing yang percaya kepada Dia. Sehingga kita tidak perlu lagi membawa hewan kurban untuk persembahan pengampunan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kemudian Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, huruf besar Tuhan Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, yang dibatalkan itu adalah segala perintah dan ketentuannya. Mengapa? Karena hukum Taurat sendiri yang tadi tidak boleh dibatalkan, itu biar tetap ada, tetapi sudah digenapi. Dan tuntasnya yaitu ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu, hukum Taurat yang pertama dan terutama diberikan oleh Tuhan kepada Musa dan ditulis lewat jari tangan Tuhan sendiri sampai 2 kali. Yang pertama isinya 10 perintah Tuhan ada di 2 loh batu dibawa turun oleh Musa. Dan Musa karena marah kepada bangsa Israel, ketika Musa tidak turun-turun, bangsa Israel membuat patung anak lembu emas. Yang kemudian disembah. Patung lembu emas ini disembah. Dan mereka bilang, inilah Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Marah Musa. Karena marah, 2 loh batu ini dibanting oleh Musa dan pecah. Tuhan berfirman kepada Musa, buat 2 loh batu yang baru, dan Musa naik ke atas lagi, ke atas gunung. Tuhan kembali berkenan, menulis dengan jari tangannya. Artinya apa? Artinya 10 perintah Tuhan ini maha penting. Karena isinya adalah hukum moral. Ya, hukum moral. Yang berarti hukum moral itu akan selalu ada dan berlaku sepanjang manusia itu hidup
dan masih ada. Tidak bisa tidak dilakukan. Harus dilakukan. Nah, inilah yang saya katakan, saya ingin Bapak Ibu garis bawahi, yang Anda harus ketahui. Di dalam hukum Taurat, ada 10 perintah Tuhan yang harus tetap kita lakukan. Mengapa? Karena ternyata 10 hukum Tuhan tadi oleh Tuhan Yesus disabdakan demikian. Pada Matius 22, mulai ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, ternyata yang vertikal yaitu perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, yang pertama sampai ke-6, yang pertama sampai ke-4 itu menjadi yang vertikal. Kemudian yang kelima sampai ke-10 yaitu yang horizontal, itu adalah kasihlah sesamamu manusia. Yang vertikal, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. 10 perintah Tuhan tadi menjadi hukum kasih karunia. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dari kedua hukum tadi tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti apa? Hukum Tauratnya masih ada, ya. Terus kemudian segala aturan dan ketentuannya dengan matinya dia di atas kayu salib, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai dengan zamannya Yohanes Pembaptis, yaitu segala aturan dan ketentuannya sudah tidak perlu dilakukan lagi. Tetapi hukum Tauratnya biar tetap ada, karena juga masih ada yang penting dan terutama, yaitu 10 perintah Tuhan yang tetap berlaku selama manusia itu ada. Nah, Bapak Ibu, Matius 22 ayat 36 sampai 40 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dari kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu mencerminkan Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengapa? Karena yang vertikal, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang bisa melakukan hukum Taurat, itu satu-satunya cuma Yesus Kristus Tuhan kita. Bukti dia mengasihi Tuhannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budinya, yaitu ketika dia mati di atas kayu salib. Setia sampai mati di atas kayu salib. Yang yang horizontal itu yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus berkenan mengorbankan nyawanya demi orang lain yang berdosa. Oleh karena itu, dia pun memerintahkan kepada saudara dan saya, aku sudah mengasihi kamu, oleh karena itu kamu harus mengasihi sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu, yaitu aku mati di atas kayu salib untuk dosa-dosamu. Nah, Bapak Ibu, lewat semuanya itu, jika video saya ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu, dengan kerendahan hati saya mohon, berkenanlah Bapak Ibu membagikan video saya kepada keluarga yang lain, sahabat yang lain, saudara-saudara yang lain. Terutama mungkin jemaat Pastor Philip Mantova yang sempat menonton video saya, berkenanlah share kepada teman-teman
juga kepada gembalamu, Pastor Philip Mantova, yang saya hormati, agar supaya beliau mendalami isi Alkitab kembali. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.